Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Akmal Tahanur Hidayat dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 15 yang akan melaksanakan presentasi tentang kekuasaan yudikatif untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran PPKN. Mari kita mulai. Apa itu kekuasaan yudikatif atau kehakiman? Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengadili dan mengawasi badan eksekutif. Jadi, kekuasaan eksekutif ini sebenarnya adalah kekuasaan rakyat, namun diwakili oleh beberapa lembaga yudikatif atau kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Kemudian mari kita bahas. Ada beberapa dasar hukum tentang kekuasaan yudikatif. Yang pertama, hal itu terdapat di dalam pasal 24 dan 25 yang dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam UU tentang kedudukan hakim. Jadi, telah disebutkan tadi di awal juga bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang bersifat independen. Jadi tidak berhubungan dengan pemerintah, karena yang bertugas mengadili dan mengawasi pemerintahan agar sebagai pembatas sosial atau agar ada badan eksekutif dan dia diawasi gitu. Jadi dia bisa kerja dengan baik. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya, apa saja wewenang kekuasaan yudikatif? Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif. Selain itu, mungkin MA, MK, dan KY juga mempunyai kewenangan masing-masing yang nanti akan saya jelaskan. Mari kita lanjut. Apa fungsi kekuasaan yudikatif? Di sini ada dibagi 5. Yang pertama ada criminal law. Criminal law atau petty offense, misdemeanor, felonies, yaitu kejahatan hukum. Jadi kalau ada kejahatan dalam hukum, maka yang mengadilinya adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian civil law seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan yang lainnya. Kemudian constitution law, yaitu masalah seputar penafsiran konstitusi. Yang selanjutnya administrative law, yaitu hukum yang mengatur administrasi negara. Dan yang terakhir international law atau perjanjian internasional. Kita lanjut lagi. Apa itu lembaga yudikatif? Kalau tadi kekuasaan yudikatif, sekarang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan. Seperti yang telah tadi saya katakan ada 3, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif ini tentunya bersifat independen. Artinya kekuasaannya tidak dibatasi oleh pemerintahan, karena dia yang mengawasi pemerintahan dan mengawasi seorang dan mengadili jika ada suatu permasalahan, dan dibatasi hanya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kita lanjut. Pertama, ada Mahkamah Agung. Saya tidak akan membahas terlalu dalam karena durasi video ini hanya 5 menit. Dan telah kita pelajari, yaitu yang pertama berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Kedua, ada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 bahwa ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama menguji undang-undang, 2 memutus sengketa kewenangan, 3 memutus pembubaran partai politik, 4 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau yang lainnya. Kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan yang terakhir, tugas KY atau Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan mungkin itu yang terakhir dari saya tentang lembaga kekuasaan yudikatif. Namun kesimpulannya bahwa di Indonesia kekuasaan yudikatif sangat berkaitan erat dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan hanya ini yang mengadili dan mengawasi, yang bertugas untuk mengadili dan mengawasi. Dan kemudian terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama Pak Yudi, guru PPKN saya dan kami satu kelas yang telah membimbing selama 2 tahun, memberikan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga, yang sangat susah sekali untuk ternilai. Banyak sekali nasihat-nasihat yang telah beliau berikan kepada kami. Terima kasih Pak. Semoga apa yang telah kita pelajari selama ini bisa menjadi manfaat bagi kita untuk kehidupan kita yang akan datang dan kehidupan kita yang akan kita lalui. Pasti banyak yang akan kita temukan sesuai dengan pelajaran PPKN, karena PPKN itu adalah suatu landasan hidup manusia yang mencerminkan budi luhur, terutama Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.